Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rapid prototype. Saya sendiri, Yurinda Kalamacinta Della Rosa. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian rapid prototyping dan bidang penggunaan rapid prototyping. Pengertiannya adalah, rapid prototyping adalah metode pengembangan produk yang bertujuan membuat prototipe fisik atau digital secara cepat dari desain awal. Prototipe ini digunakan untuk mengevaluasi bentuk, fungsi, ergonomi, dan kinerja produk sebelum diproduksi secara massal. Metode ini memungkinkan perbaikan desain dilakukan sejak tahap awal, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan mengurangi risiko kesalahan pada produk akhir. Selanjutnya, bidang penggunaan rapid prototyping. Yang pertama ada di teknik manufaktur. Nah, di teknik manufaktur digunakan untuk membuat dan menguji komponen mesin, memastikan ukuran, fungsi, dan perakitan sudah sesuai sebelum produksi massal. Yang kedua, ada desain produk. Membantu desainer menguji tampilan, kenyamanan, dan fungsi produk, serta mempermudah menyampaikan ide kepada klien. Yang ketiga ada aplikasi dan website. Digunakan untuk membuat prototipe antarmuka agar alur navigasi dan pengalaman pengguna dapat diuji sebelum aplikasi dikembangkan. Dan keempat ada di bidang medis. Dimanfaatkan untuk pembuatan model organ, alat kesehatan, dan prostetik yang presisi serta disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Dan yang terakhir ada di bidang pendidikan, berfungsi sebagai media pembelajaran dan alat peraga untuk meningkatkan pemahaman serta kreativitas siswa dan mahasiswa. Saya dari kelompok 3 dan akan menjelaskan tentang presentasi kami, yaitu Rapid Prototype. Dan saya sendiri Nazar Alfikri, dan saya akan menjelaskan tentang keuntungan pada Rapid Prototyping. Nah, itu kami punya 7. Yang pertama itu mempercepat pengembangan produk. Proses prototyping cepat memungkinkan pembuatan model fisik dari desain dengan sangat cepat, mulai dari jam sampai hari yang mempercepat keseluruhan proses desain dan pengembangan. Dan kedua, kita punya menghemat biaya. Dengan menemukan kesalahan desain di tahap awal, biaya revisi dan produksi ulang yang mahal di kemudian hari dapat dikurangi secara signifikan. Dan yang ketiga, fleksibilitas desain tinggi. Teknologi seperti 3D printing eh, memungkinkan desain yang kompleks dan modifikasi cepat tanpa perlu cetakan atau alat khusus. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi dan umpan balik. Model fisik membuat ide lebih mudah dipahami oleh tim, klien, atau pemangku kepentingan sehingga mempermudah diskusi dan keputusan. Dan yang kelima, memungkinkan pengujian fungsional. Prototipe dapat diuji secara nyata untuk fungsi kekuatan atau kecocokan sebelum masuk produksi massal. Dan yang keenam, mengurangi risiko gagal produk. Kesalahan desain bisa ditemukan lebih awal sehingga risiko masalah saat produk diluncurkan ke pasar lebih kecil. Dan yang ketujuh, peningkatan inovasi dan ide baru. Karena bisa menghasilkan prototipe berulang kali dengan cepat, tim desain lebih leluasa bereksperimen dan berinovasi. Oke, sekarang itu kita masuk ke bahan-bahan. Yang pertama itu plastik. Plastik adalah bahan yang paling sering digunakan karena mudah dibentuk dan harganya relatif terjangkau. Jadi beberapa contoh plastik yang umum dipakai adalah ABS, PLA, nilon dan polikarbonat. Bahan ini banyak digunakan pada printer 3D untuk membuat model atau prototipe awal. Yang kedua itu logam. Logam digunakan jika prototipe membutuhkan kekuatan tinggi dan tahan panas. Nah, contohnya di sini yang sering dipakai adalah aluminium, baja tahan karat, dan titanium. Proses pembuatannya biasanya menggunakan teknologi seperti SLM atau DMLS. Yang ketiga itu lilin. Lilin juga sering digunakan sebagai pola awal dalam proses pengecoran logam. Setelah pola lilin dibuat, lilin akan dilelehkan dan diganti dengan logam cair. Yang keempat itu resin. Resin digunakan untuk membuat prototipe antarmuka agar alur navigasi dan pengalaman penggunaan dapat diuji sebelum aplikasi dikembangkan. Yang kelima itu adalah komposit.
Gabungan dari dua atau lebih material, misalnya plastik yang diperkuat serat karbon. Bahan ini juga digunakan untuk mendapatkan produk yang lebih kuat tetapi tetap ringan. Yang keenam itu adalah keramik. Digunakan untuk prototipe yang membutuhkan ketahanan terhadap suhu tinggi dan keausan. Biasanya dipakai untuk kebutuhan industri tertentu. Sekian dari saya. Cara kerja atau proses pembuatan rapid prototyping. Yang pertama, pembuatan desain. Langkah pertama adalah membuat desain produk menggunakan software desain seperti CAD. Desain ini berbentuk gambar atau model 3D di komputer. Pada tahap ini, ukuran, bentuk, detail produk sudah ditentukan agar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, persiapan data desain. Setelah desain selesai, file desain tersebut diubah ke format yang bisa dibaca oleh mesin prototyping. Biasanya berupa file STL. Pada tahap ini, desain juga diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum dicetak. Yang ketiga, penyiapan mesin dan bahan. Mesin rapid prototyping kemudian disiapkan dan dikalibrasi agar bekerja dengan baik. Selain itu, bahan yang akan digunakan dimasukkan ke dalam mesin seperti plastik, resin cair, atau serbuk logam sesuai dengan jenis mesin yang digunakan. Yang keempat, proses pembuatan prototipe. Nah, mesin mulai mencetak prototipe dengan cara membentuk objek lapis demi lapis berdasarkan desain yang sudah dibuat. Proses ini berlangsung secara otomatis hingga seluruh bentuk produk selesai dibuat. Yang kelima, pemrosesan akhir atau finishing. Setelah prototipe selesai dicetak, proses tambahan agar hasilnya lebih rapi dan sesuai kebutuhan. Proses ini bisa berupa pengaplasan, pengecatan, pembersihan sisa bahan, atau perakitan bagian tertentu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Oktavia Ningsih akan melanjutkan presentasi tentang rapid prototype. Nah, teknik prototype itu yang pertama ada stereolitografi atau SLE, yaitu 3D printing menggunakan laser untuk membentuk prototipe plastik dengan resin cair. SLE memberi desainer dan produk engineer kemampuan untuk membuat komponen prototipe secara cepat dengan permukaan akhir dan akurasi dimensi yang sangat baik. Nah, kelebihannya itu biaya yang terjangkau, surface finish yang baik, serta memiliki pemilihan material yang luas. Kekurangannya itu kekurangan prototipe yang kurang baik sehingga ada limitasi pada pengetesan. Resin menjadi rapuh seiring waktu serta proses yang cenderung lambat. Yang kedua ada selective laser sintering atau SLS, yaitu menggunakan laser untuk memproduksi prototipe dari bubuk polimer dengan metode sintering. Karena porositas internalnya, prototipe SLS cenderung rapuh namun memiliki kekuatan tensilitas yang tinggi. SLS dapat digunakan untuk membuat prototipe dengan desain geometris yang cukup rumit. Nah, kelebihannya itu hasil prototipe yang awet dan akurat serta cocok untuk proses dyeing dan coloring. Kekurangannya itu permukaan prototipe yang kasar, opsi material plastik terbatas serta struktur yang berpori. Yang ketiga ada Fused Deposition Modeling atau FDM. Teknologi FDM 3D printing menciptakan prototipe 3D dengan melelehkan dan mengekstrusi resin termoplastik ke platform build lapis demi lapis dan membiarkannya mengeras kembali. Karena kapasitasnya untuk mencetak berbagai polimer dan komposit, printer FDM memiliki keunggulan dalam menghasilkan komponen yang kokoh dan awet. Keuntungannya itu lebih rendah biaya dari SLE dan SLS, dapat memproduksi komponen dengan bentuk yang kompleks, serta dapat menggunakan termoplastik seperti ABS dan polikarbonat. Nah, kelebihannya itu finishing permukaan yang kurang halus, ketahanan yang kurang pada aksis Z karena proses layering, serta pengetesan fungsionalitas yang terbatas. Yang keempat ada CNC machining, itu untuk komponen yang fungsinya bergantung pada akurasi dan toleransi tinggi. CNC machining menjadi teknik rapid prototyping yang paling tepat untuk digunakan. CNC machining adalah proses manufaktur subtraktif di mana balok plastik dikikis untuk membuat bagian kompleks yang sangat akurat. Kelebihan yaitu akurasi dan finishing permukaan yang sempurna, opsi material yang luas, cocok untuk berbagai pengetasan fungsional. Nah, kekurangannya itu limitas desain geometris, serta relatif mahal karena membutuhkan biaya pengaturan dan tooling yang benar.
Yang kelima ada polyjet printing, yaitu teknologi percetakan 3D yang canggih dan serbaguna serta menggunakan prinsip yang mirip dengan printer inkjet tradisional. Dalam polyjet printing, fotopolimer cair disemprotkan melalui nozzle yang sangat presisi dan kemudian langsung diharden dengan sinar ultraviolet. Teknik ini dikenal dengan kemampuannya yang luar biasa dalam menciptakan prototipe yang sangat detail dan realistis. Nah, kelebihannya itu detail dan presisi tinggi, kemampuan multimaterial dan warna, serta variasi properti material. Kekurangannya yaitu biaya operasional dan peralatannya cenderung mahal, ketahanan material, serta mesin polyjet memerlukan pemeliharaan rutin dan penggunaan energi yang signifikan, terutama karena sistem jetting yang presisi dan mekanisme pengerasan UV. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai rapid prototyping. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.